Selamat sore, saudara yang kasih Tuhan, kita ketemu lagi dalam Siapat Malam GKI Gading Indah. Nah, saya ada di luar ruangan saat ini. Cuacanya enak, tidak hujan, tapi agak mendung. Jadi ya tidak terlalu pengap dan panas. Dan suasana menjelang liburan Natal sudah makin terasa, saudara ya. Vibes-nya udah vibes liburan. Banyak anak kecil di mall, hiasan-hiasan semua sudah terpasang. Dan memang menjelang Natal suasana selalu meriah, menyenangkan. Karena memang vibes-nya ya, suasananya itu festif kalau Natal. Seperti perayaan ya, suatu perayaan yang menggembirakan, beda dengan Paskah. Biarpun Paskah itu sebetulnya buat kita buat gereja sebetulnya adalah puncak ya perayaan, dan dari Paskah itu dihitung mundur semuanya. Tapi ya mana ada sih yang bikin Easter dinner ya, mana ada yang mengadakan tukar kado kalau Paskah ya, semua mengadakannya di waktu Natal tentunya. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, saudara, suasana ini jauh sekali dengan suasana menjelang peristiwa itu sendiri yang akan kita rayakan, Natal. Bagaimana suasana yang dirasakan oleh tokoh-tokohnya ya, terutama Maria, Ibu Yesus, itu jauh sekali dari kita sekarang. Kalau sekarang kita menerima kabar tentang kelahiran Yesus, tentang misalnya ketika kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai 38 tentang bagaimana Maria menerima kabar dia akan hamil dari yang disampaikan oleh malaikat Gabriel gitu ya. Kita mungkin membacanya dengan gembira, wah ini ya pemenuhan rencana Allah dan bla bla bla. Tapi saya bayangkan Maria waktu menerima kabar itu dengan kaget-kaget tentunya. Kenapa? Satu, Maria itu masih sangat muda. Menurut para ahli kitab suci dia usianya 14-15, coba bayangkan. Kalau Anda punya anak perempuan atau cucu perempuan, adik perempuan usia 14-15 lagi ngapain sekarang? Ya lagi asik-asiknya mencari jati diri, ya memfollow grup K-pop, ya niru-niru ikutan dance K-pop dan sebagainya. Jauh sekali dari bayangan untuk berkeluarga dan punya anak. Maria masih sangat muda. Kedua, dia seorang perempuan. Perempuan itu masyarakat kelas 2 di zaman hidup pada masa itu ya. Dia tidak dihitung. Dia selalu menjadi milik laki-laki ya. Milik ayahnya waktu dia belum menikah, milik suaminya kalau dia sudah menikah, milik anaknya laki-laki kalau dia menjanda. Dan Maria itu gadis kampung, orang desa, udik deso kalau kata orang Jawa. Ya, Nazaret itu kampung kecil, tidak berarti. Dia bukan Yerusalem yang pusat pemerintahan, pusat religius ya. Dia bukan Hebron misalnya ya, mantan ibu kota Israel yang lama. Dia cuma kampung kecil di daerah Galilea, daerah yang oleh orang-orang Yahudi yang merasa dirinya pure blood ya, yang tulen. Galilea itu dipandang sebelah mata, daerah kafir, daerah tempat banyak orang bukan Yahudinya. Dan karena itu ketika Maria menerima salam dari malaikat Gabriel, salam bagimu yang diberkati, Injil Lukas mencatat Maria terkejut dan memikirkan arti salam itu. Nah, dalam teks asli yang digunakan, kata bahasa Yunani yang digunakan itu bahkan bukan cuma terkejut, saudara. Maknanya adalah gusar, ya, terganggu, tidak nyaman. Mungkin kita bingung, kenapa kok orang menerima salam yang begitu besar, hebat, malah merasa tidak nyaman, merasa terganggu. Barangkali karena Maria, satu, dia sadar dia tidak layak untuk salam itu, siapa dia. Dua, Maria merasa there's something behind it, ya, ada sesuatu yang konsekuensi yang serius di dalam salam itu. Dan benar kemudian malaikat Gabriel mengatakan, oh dia akan mengandung seorang anak yang biarpun kemudian dikatakan tahta Daud akan didudukinya, memulihkan kerajaan dan bla bla bla, tapi Maria tetap merasa ini ada yang aneh di sini, ada yang dia tidak bisa pahami. Dia katakan, bagaimana itu mungkin, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Nah, syukurlah buat kita sekarang sedang menantikan Natal. Maria tidak hanya berhenti pada kebingungan, kegalauan, kegusaran, tapi dia melakukan
leap of faith, lompatan iman. Ketika dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah padaku seperti yang kau katakan. Apa yang Maria mau katakan lewat pernyataan itu? Dia mau katakan, aku ini hamba Tuhan. Kata hamba yang dipakai diterjemahkan dari kata doulos yang berarti budak. Budak itu adalah milik. Maria mengaku bahwa pemiliknya hanya Tuhan. Bukan ayahnya, bukan Yusuf tunangannya yang akan menjadi suaminya, bukan siapa-siapa. Dia tidak berkonsultasi dengan satu orang pun, satu laki-laki pun ketika dia menerima apa yang disampaikan oleh Gabriel. Dia sadar siapa pemilik hidupnya. Yang kedua, Maria sadar ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang rencana Tuhan. Karena itu kalaupun dia belum bisa memahami dengan sungguh-sungguh, dia percayakan dirinya pada rencana Tuhan itu. Dia bersedia dipakai. Kalaupun dia belum sadar, belum tahu betul apa resiko yang akan dihadapi, dia tidak punya gambaran jelas, tapi dia siap menjalaninya. Karena dia yakin kalau Tuhan yang memilih, Tuhan akan sanggupkan. Saudara kasih Tuhan, kita semua dipilih Tuhan untuk rencananya. Mungkin kita tidak punya gambaran yang jelas, yang lengkap tentang apa itu rencana Tuhan, tapi yang jelas Tuhan memilih kita. Maukah kita menyambutnya seperti Maria dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kita tahu siapa pemilik kita dan kita mau ambil bagian dalam rencananya. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kau berkati dengan begitu banyak anugerah. Dan Engkau juga yang menempatkan kami di tempat kami masing-masing, di tengah keluarga, lingkungan kerja, di lingkungan belajar, tetangga, masyarakat, gereja, untuk boleh menjadi alat Tuhan. Maka kami percaya kalau Tuhan yang memilih kami untuk menyatakan anugerah kasih Allah, maka Tuhan juga akan melengkapi kami dengan segala yang dibutuhkan. Biar Tuhan yang sempurnakan kekurangan-kekurangan kami, Tuhan yang kuatkan kami dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami mau berdoa agar Tuhan yang memimpin kami juga sebagai gereja dalam rangka menyambut perayaan Natal, biar kami selalu ingat dan panggilan yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada kami semua untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kebenaran Kristus, membagikan kasih anugerah Kristus, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk persiapan Natal yang sudah makin mendekat. Beri hikmat kepada setiap anggota panitia untuk boleh melakukan bagiannya dengan baik. Beri juga kepada kami sukacita untuk boleh bersama-sama merayakan Natal tahun ini. Dan biarlah Natal mengingatkan kami bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang menyambut setiap panggilan yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam rupa-rupa pergumulan mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah relasi antar anggota keluarga, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, dan keluarga-keluarga yang baru saja ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka yang kembali kepadamu. Beri kepada setiap keluarga tersebut kekuatan, penghiburan, hikmat dari Tuhan agar semua masa yang tidak mudah boleh dilewati bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa negara kami, semua hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.